Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai faktorisasi prima, FPP, dan KPK. Oleh karena itu, silakan anak-anak siapkan pensil dan buku tulis untuk mencatat yang perlu dicatat. Baik, kemarin kita sudah belajar mengenai faktor bilangan dan kelipatan. Maka sekarang kita akan belajar tentang FPP dulu ya. Tentukanlah contoh FPP dari 20 dan 60. FPP itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Maka sebelum kita belajar FPP, kita harus mengerti apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Nah, apa saja contoh bilangan prima itu? Yaitu 2. Jadi 2 itu termasuk bilangan prima dan tidak diawali 1, karena 1 itu bisa dibagi oleh 1. 2 ini dibagi 1 itu adalah hasilnya 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Maka 2 hanya bisa dibagi 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian 3 itu bisa dibagi 1, yaitu 3, dan juga 3 bisa dibagi 3 atau bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Nah, demikian juga 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Bagaimana dengan 9? 9 bukan termasuk bilangan prima karena ada angka lain yang bisa membagi angka 9 selain 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu angka 3. Maka 9 bukan termasuk bilangan prima. Nah, 13, 17, 19 itu termasuk bilangan prima. Tetapi 15 bukan, karena 15 masih bisa dibagi selain bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Baik, jika sudah memahami bilangan prima, kita akan mencoba menghitung FPP menggunakan pohon faktor, yaitu FPP dari 20 dan 60. Kita coba hitung faktorisasi dari 20. Maka 20 bisa dibagi 2. Ingat, kuncinya adalah setiap bilangan di angka terakhirnya itu adalah bilangan genap, pasti bisa dibagi 2. Maka 20 bagi 2 sama dengan 10. Karena 10 itu bilangan genap, maka masih bisa dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 ini merupakan sudah bilangan prima, maka berhenti sampai di sini saja. Kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Oleh karena itu, kalau sudah mengerti tentang faktorisasi prima, maka kita tuliskan faktorisasi prima dari 20. Di sini dinyatakan adalah perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan yang kita lingkari itu adalah bilangan-bilangan prima. Maka 2 dikali 2 dikali 5. Ditulis ya, 2. Nah, ini 2-nya ada 2. Maka berarti 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 dan dikali 5. Nah, bagaimana jika misalnya 2-nya ada 3? 2 kali 2 kali 2, maka artinya 2 pangkat 3. Begitu juga dengan seandainya 2-nya ada 4, maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 artinya 2 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba faktorisasi prima dari 60 ya. Karena genap maka bisa kita bagi 2. 60 bagi 2 hasilnya adalah
30. Karena masih genap, maka 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 ini bukan bilangan genap tapi bilangan ganjil. Maka coba kita akan cari bilangan prima yang ganjil. Kita coba bagi 3. Nah, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5 dan sudah selesai. Karena paling akhir dari pohon faktor ini adalah pohon prima, bilangan prima, maka kita lingkari dan kita tentukan faktorisasi prima dari 60, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kita tulis, karena duanya ada 2, maka seperti di atas kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan hitung FPP atau faktor persekutuan terbesar. Untuk memudahkan kita menghitung faktor FPP ada kata kunci, yaitu pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, untuk memudahkannya kita akan lingkari pangkat yang sama. Nah, 2 ini ada yang sama dengan 2 pangkat 2, 5 juga ada yang sama, sedangkan 3 ini tidak ada yang sama. Kita lingkari ya, 2 pangkat 2 dan 5. Kemudian kita ambil salah satu, pilih faktor prima dari yang sama dengan pangkat terkecil. Yang pertama adalah 2 pangkat 2, yang kedua juga 2 pangkat 2, maka kita pilih salah satu saja. Kita tulis 2 pangkat 2. Begitu juga 5, sama-sama pangkatnya nggak ada, artinya pangkat 1, kita tulis 1 saja. Kemudian kita kalikan, 2 pangkat 2 sama dengan 4, kemudian kali 5, 4 kali 5 sama dengan 20. Maka FPP dari 20 dan 60 adalah 20. Sekarang kita akan menentukan KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita punya contoh, tentukanlah KPK dari 24 dan 28. Caranya sama, menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu faktorisasi dari 24. Karena 24 adalah bilangan genap, maka masih bisa kita bagi 2, hasilnya 12. 12 bagi 2 karena genap, bagi 6. 6 juga genap, kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya, kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Maka kita akan tuliskan, karena 2-nya ada 3, maka kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya kita akan mencari faktorisasi dari 28. Karena genap bisa dibagi 2, hasilnya 14. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Karena 7 ini sudah bilangan prima seperti yang di depan tadi, maka sudah selesai dan kita lingkari ya, yaitu 2, 2 dan 7. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 28, yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Nah, karena 2-nya ada 2, maka kita tulis 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita akan menentukan KPK-nya. Sama seperti FPP, ada kata kunci yang bisa kita ingat. Kalau FPP adalah, nah kalau ini KPK ini kata kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi semua faktor ini akan kita pilih tapi pangkatnya terbesar. Kalau FPP adalah pilih faktor prima yang punya pasangan dan pangkatnya terkecil. Tapi kalau KPK pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Baik, karena pangkat ini ya, kita pilih pangkat terbesar ada 2. Yang pertama adalah 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Yang paling besar adalah 2 pangkat 3, maka kita tulis 2 pangkat 3. 3 walaupun tidak ada pasangan kita tulis tetap, dan 7 kita tulis karena disuruh nulis semua faktor primanya. 2 pangkat 3 itu artinya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4, 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka kita tulis 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 3 kali 7. 3 kali 7 itu hasilnya 21. Maka 8 dikali 21
sama dengan 168. Maka KPK dari 24 dan 28 adalah 168. Berikutnya tentukanlah FPP dan KPK dari 30 dan 50. Maka kita cari seperti tadi, kita buat poin faktor dulu. 30 dibagi, pertama kita buat poin faktor 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 15 karena bilangan tidak bisa dibagi bilangan genap, maka dibagi 3 sama dengan 5, dan 5 merupakan sudah bilangan prima, maka kita lingkari. Jadi faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Kita tuliskan ya, kita tulis lagi ya, 2 kali 3 kali 5. Kemudian 50 kita bagi 2 karena genap, bisa hasilnya adalah 25. 25 adalah bilangan ganjil, tidak bisa dibagi 2 dan juga tidak bisa dibagi 3. Nah, selanjutnya faktor prima adalah selainnya adalah 5 karena bisa dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Karena sudah semuanya faktor prima, maka kita lingkari. Jadi faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5. Nah, perhatikan. Sekarang kita tulis ulang adalah 2 dikali 5 pangkat 2. Kenapa? Karena 5-nya ada 2. Sekarang kita cari FPP. FPP kita ingat kata kuncinya adalah pilih faktor prima yang sama dulu ya, dengan pangkat terkecil. Nah, kita lihat yang sama yaitu angka 2 dan angka 5. Maka kita pilih yang paling kecil, sama-sama 2 tidak ada pangkatnya, kita ambil salah satunya yaitu 2. Yang kedua ada 5 dan 5 pangkat 2. Yang paling kecil adalah yang tidak ada pangkatnya yaitu 5. Maka kita tulis hanya 2 kali 5. Maka 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi FPP dari 30 dan 50 adalah 10. Selanjutnya kita akan menentukan KPK-nya. Nah, faktorisasi prima kita tulis ulang seperti yang di atas. Kemudian kata kuncinya KPK adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Kita semuanya. Jadi kita lingkari 2, 3 dan 5. Yang pertama pangkat terbesar, karena 2 sama-sama pangkatnya 1 atau tidak ada pangkatnya kita tulis, dan 3 juga tidak ada pasangannya kita tulis. Dan 5 ada 2, yang satu 5 dan satunya 5 pangkat 2. Kita tulis yang 5 pangkat 2. Sekarang kita hitung 2 dikali 3 sama dengan 6, 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu artinya adalah 5 dikali 5. Maka hasilnya adalah 25. Jadi 6 dikali 25 adalah hasilnya adalah 150. Jadi KPK dari 30 dan 50 adalah 150. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang faktorisasi prima, KPK dan FPP. Mudah-mudahan anak-anak bisa berlatih lagi, bisa mengerjakan dan paham apa yang Ustadz sampaikan. Dan setelah ini nanti mungkin ada beberapa soal yang butuh dikerjakan sebagai bahan latihan anak-anak. Jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan dan selalu sholat tepat waktu dan mengajinya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.